Ya, jadi saya katakan ya aman lah kalau profesi seperti ini ya. Tapi kalau para pendakwahnya teman-teman ya kita sudah sama-sama tahu kebanyakan ya dawir ya, cerita-cerita khurafat, doktrin sesat teman-teman ya. Brigjen TNI Al-Habib Muhammad Ali Al-Habsyi. Brigjen TNI Habib Muhammad Ali Al-Habsyi merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat dari Satuan Infanteri Baret Merah. Brigjen Muhammad Ali Al-Habsyi memiliki garis keturunan Habib dari marga Al-Habsyi, Nasyab Al-Habsyi yang awalnya merujuk pada satu wilayah Habsyah Afrika. Namun belakangan gelar ini diberikan kepada keturunan Habib Abu Bakar bin Ali dari Hadramaut, Yaman. Tanyok! Unyil! Gua kepret masuk kuburan gua. Jangan berani ente hina-hina habaib apalagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menemukan video ini tadi siang teman-teman, dan mungkin kalian sudah lebih tahu tentang informasi ini. Ada beberapa habib dari berbagai macam marga teman-teman yang jelas Alawiyin yang menjabat pada posisi ya cukup strategis ya di negeri kita ini, khususnya TNI maupun Polri teman-teman. Ya sebenarnya sama saja teman-teman, mau itu habib kayak mau orang-orang pribumi katanya sama saja. Ada yang jadi ustadz, ada yang jadi kiai, ada yang jadi ya pokoknya ya berbagai macam profesi teman-teman. Dan bahkan mungkin boleh kita bilang belum pernah kita mendengar beliau-beliau ini mendukung lah sepak terjang dari klan Ba'alawi ini. Ya entah di belakang mungkin teman-teman mereka mendukung marganya atau mereka mendukung sesama klan Ba'alawi, ya wallahualam teman-teman, kita nggak tahu. Ya jadi saya katakan ya aman lah kalau profesi seperti ini ya. Tapi kalau para pendakwahnya teman-teman ya kita sudah sama-sama tahu kebanyakan ya dawir ya, cerita-cerita khurafat, doktrin sesat teman-teman ya. Tanyok! Unyil! Gua kepret masuk kuburan gua. Jangan berani ente hina-hina habaib apalagi Baik, coba kita simak teman-teman. Kalau tidak salah ini ada 7 ya dari kalangan Ba'alawi dengan berbagai macam marga teman-teman yang menjabat posisi cukup strategis ya di TNI maupun Polri teman-teman ya. Baik, coba kita simak videonya. 1. Marsikal Madya Purnawirawan Habib M. Syugi Al-Idrus. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syugi Al-Idrus merupakan mantan Kepala Basarnas yang menjabat pada tahun 2017 hingga tahun 2019. Ia merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara pada tahun 1984 dari Satuan Korps Penerbang Tempur dan peraih Adi Makayasa. Marsda Purnawirawan M. Syugi Al-Idrus memiliki garis keturunan para habaib dari marga Al-Idrus yang merupakan salah satu marga dari Alawiyin, yakni sebutan bagi kaum atau kelompok yang memiliki pertalian darah atau nasyab dari Nabi Muhammad SAW. 2. Laksamana Muda TNI Purnawirawan Habib Muhammad Richard Bagil. Laksamana Muda TNI Purnawirawan Muhammad Richard Bagil merupakan mantan Komandan Latamal 3 Jakarta dan mantan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut. Laksda Richard yang merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut pada tahun 1986 mengakhiri karirnya di TNI sebagai PA Sahli TK 3 bidang Polhukamnas Panglima TNI tahun 2018. Laksda Purnawirawan M. Richard Bagil memiliki garis keturunan para habaib dari marga Bagil yang merupakan keturunan Habib Agil bin Abdurrahman Assegaf bin Muhammad Mauladawiyah. 3. Irjen Pol Habib Ahmad Haidar Bagil. Ia merupakan perwira tinggi Polri yang sejak tahun 2021 menjabat sebagai Kapolda Aceh. Ia merupakan adik dari Laksda Purnawirawan Muhammad Richard Bagil. Lulusan Akademi Kepolisian pada tahun 1988 ini berasal dari Satuan Reserse. Ia berpengalaman sebagai penyidik di berbagai satuan, seperti penyidik reserse pidana umum, pidana tertentu, kriminal khusus, narkotika, hingga memimpin pusat laboratorium forensik Bareskrim Polri pada tahun 2019. 4. Brigjen TNI Al-Habib Muhammad Ali Al-Habsyi. Brigjen TNI Habib Muhammad Ali Al-Habsyi merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat dari Satuan Infanteri Baret Merah yang sekarang menjabat As-Intel Kas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2 atau Kopgab Wilhan 2. Satuan baru ini merupakan komando utama operasi, satuan baru yang langsung berada di bawah komando Panglima TNI. Sebelumnya ia menjabat sebagai Paban Utama Cyber Sahlil bidang Intekmil dan Cyber Panglima TNI dan lama bertugas sebagai perwira menengah di jajaran Kodim 7 Wirabuana. Brigjen Muhammad Ali Al-Habsyi memiliki garis keturunan Habib dari marga Al-Habsyi, Nasyab Al-Habsyi yang awalnya merujuk pada satu wilayah Habsyah Afrika. Namun belakangan gelar ini diberikan kepada keturunan Habib Abu Bakar bin Ali dari Hadramaut, Yaman. 5. Kolonel Infanteri Habib Ahmad Hadi Al-Jufri.
Kolonel Infanteri Habib Ahmad Hadi Al-Jufri merupakan perwira TNI Angkatan Darat yang kini menjabat sebagai asisten logistik atau Aslok Kasdam Diponegoro. Ia merupakan lulusan Akmil pada tahun 1996 dari Satuan Infanteri Kostrad. Sebelum bergeser ke Aslok Kasdam Diponegoro, Kolonel Hadi menjabat Komandan Brigade Infanteri dan Brigif para Rider 18 dari Sula. Saat masih letkol, Hadi pernah menjabat Aslok Kadif 2 Kostrad pada tahun 2017. Sama seperti yang lainnya, Kolonel Ahmad Hadi Al-Jufri juga memiliki silsilah yang bersambung dengan nasab para habaib dari marga Al-Jufri. Nasabnya yang bergabung ke Waliullah Abu Bakar bin Muhammad Al-Jufri dilahirkan di kota Tarim dari putra-putra Habib Abu Bakar Al-Jufri. Kemudian menurunkan keturunan Al-Jufri, Al-Kab, Al-Syafi, dan Al-Bahar. 6. Kombes Pol Habib Umar Syahab, Wakil Kepala RS Polri, Kombes Pol Dr. Umar. Ia merupakan seorang perwira menengah Polri yang sejak 16 November 2020 mengemban amanat sebagai Wakil Kepala Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1, Raden Said Sukanto, Pusdokes Polri. Umar berpengalaman dalam bidang kedokteran kepolisian. Jabatan terakhirnya adalah Kabid Dokes Polda Metro Jaya. Kombes Umar dikenal publik karena kerap memberikan keterangan pers terkait peristiwa-peristiwa baik kecelakaan pesawat, laut, darat, kebakaran, penembakan, bom yang membutuhkan pemeriksaan forensik jenazah di RS Polri. Ia menyandang marga Syahab atau Syihab yang merupakan salah satu marga dari Alawiyin atau Habaib. Nasab beliau bersandar pada Waliullah Al-Habib Ahmad Syahabuddin Al-Akbar yang lahir di kota Tamrin, Hadramaut. 7. Mayor Infanteri Habib Ahmad bin Muhammad Assegaf. Ia merupakan perwira TNI Angkatan Darat lulusan Akademi Militer tahun 2008 yang sekarang menjabat Wakil Komandan Batalion para Rider 503 Kostrad. Ia merupakan adik asuh dari Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Perwira yang mengawali karirnya di Satuan Yonif Linut 431 Satria Setia Perkasa Kostrad Karyango Makassar ini lahir di kota Jeddah, Arab Saudi. Ia tumbuh dan besar di kota Jeddah sehingga fasih berbahasa Arab. Sampai pada akhirnya ia dan keluarga menetap di Jakarta. Mayor Ahmad Assegaf memiliki garis keturunan dari marga Assegaf yang merupakan salah satu marga Alawiyin yang banyak tersebar di dunia. Marga Assegaf berasal dari Hadramaut, Yaman Selatan, yang merujuk pada anak keturunan dari Waliullah Iman Abdurrahman bin Muhammad Mauladawiyah bin Ali bin Alwi bin Muhammad Al-Farid Mukadam atau dikenal sebagai Habib Abdurrahman Assegaf. Bagaimana tanggapan kalian dengan 7 habaib ini yang memilih menjadi abdi negara TNI Polri? Silakan adu mekanik di kolom komentar. Nah itu teman-teman sekitar 7 yang disebut di dalam video ini teman-teman. Terlepas itu masalah pemahamannya apakah sama dengan para kabib-kabib Alawi ini teman-teman, wallahualam ya. Namun sekali lagi saya katakan ya, selama saya nggak mengetahui informasi ya lebih lanjut terkait pemahamannya, saya katakan mereka ini aman. Karena belum pernah saya mendengar misalkan dari kalangan mereka TNI, polisi ya mendukung misalkan ya, membelot misalkan demi untuk membela kelannya ya, seperti Bahar Smith ya, Rizik Syihab yang sering keluar masuk penjara, kan belum pernah teman-teman ya. Mereka ini muncul di permukaan di media sosial terang-terangan membela lah atau mendukung para ya pendakwah dari kalangan Ba'alawi ya. Makanya saya katakan ya insya Allah aman lah teman-teman ya. Kalau profesi seperti ya para pendakwah dari kalangan Habib Ba'alawi ya sama-sama kita tahu teman-teman ya, boleh kita katakan hampir mayoritas di antara mereka itu yang mereka sebarkan itu kalau nggak doktrin sesat, cerita-cerita khurafah teman-teman. Dan kalau profesi seperti ini ya kita yakinlah ya nasionalismenya tinggi teman-teman, cinta kepada NKRI jelas teman-teman, karena mereka mengabdi untuk itu juga teman-teman ya. Ya jadi mustahil lah teman-teman kalau mereka ini akan merongrong NKRI ini atau berniat misal ya untuk menguasai NKRI ini kemudian menjajah orang asli pribumi teman-teman. Ya sebagaimana pernyataan-pernyataan dari para kabib-kabib yang lain teman-teman, NKRI ini milik Aulia Tarim ya. Contoh seperti itulah teman-teman ya. Itu narasi-narasi ya seperti ya ingin menguasai Indonesia teman-teman ya. Insya Allah yang seperti ini, profesi seperti ini ya jauh lah teman-teman, karena mereka kan berbaur dengan orang-orang pribumi ya, meskipun mereka juga berbaur teman-teman, Ba'alawi ini juga berbaur dengan masyarakat pribumi. Akan tetapi teman-teman ya kebanyakan yang kita lihat profesi dari kalangan mereka sebagai pendakwah ya begitu ya, membanggakan leluhur mereka teman-teman, terutama yang dari Yaman Hadramaut. Nah beliau-beliau ini kan jarang muncul di permukaan, apalagi yang saya katakan tadi teman-teman ya, belum pernah kita
mendengar ya mereka-mereka ini muncul di media sosial kemudian terang-terangan misalkan mendukung ya mentang-mentang ya satu klan Ba'alawi, satu marga misalkan ya dengan Bahar Semit ya, atau siapalah teman-teman dari kalangan Ba'alawi kan belum pernah. Jadi saya katakan kalau profesinya seperti ini ya insya Allah aman dari dawir teman-teman ya, aman dari cerita-cerita khurafat. Terlepas teman-teman wallahu a'lam apakah pemahaman mereka ini sama dengan kalangan Ba'alawi ya saya kurang tahu teman-teman ya. Toib, mungkin itu yang bisa kita share-share teman-teman di video kali ini, semoga ada manfaatnya. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.